Kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk menempati tempat sesuai yang diarahkan, karena sesaat lagi acara akan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Penjabat Gubernur Bali Bapak Sangmade Mahendra Jaya, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali Bapak Dewa Made Mahayatnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Bupati Sebali, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Pasar, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, serta Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang kami hormati. Selamat pagi dan selamat datang di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali dalam acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita hening sejenak dalam doa bersama agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita bersama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Bapak Muhammad Mufti Arkan. Kami silakan. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Bali, Irjen Pol Purnawiran Dr. Sangmade Mahendra Jaya MH, Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Mahadnya SH, Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Giri Praste, para pimpinan anggota Forkopimda Provinsi Bali, Bapak Bupati Wali Kota seprovinsi Bali,
Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra, para pejabat pimpinan lingkungan kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerah Provinsi Bali, para kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian lembaga, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Izinkan saya mulai dengan sebuah pantun. Numbas juwuk ring kintamani, menek bemo merode telu, rajeng semeng semeton sami, dumugi kena lan rahayu. Nunas tambe ring desa beng, numbas Banten ring peken Gianyar, ring wiswesabe metemu ajeng, ngiring nyanggre tahun anggaran anyar. Mohon maaf bila salah Pak PJ karena baru belajar. Puji syukur astungkara alhamdulillah atas nikmat Tuhan yang demikian indah, atas karunia yang melimpah. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 yang sekaligus simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025 lingkup Provinsi Bali, Pulau Dewata nan Indah. Penyerahan secara nasional oleh Bapak Presiden RI telah dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 10 Desember 2004 yang lalu. Perkenan pula kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas perkenan Bapak PJ Gubernur beserta seluruh jajaran sehingga acara penyerahan DIPA serta buku alokasi TKD tahun 2025 dapat terselenggara pada pagi hari ini. Meskipun dalam kondisi mendung dan hujan, akan tapi kita alhamdulillah astungkara pada hari ini kita tetap bersemangat. Karena hujan itu 90% air, 10% air dan 90% itu adalah kenangan indah. Jadi kita tetap bersemangat pada hari ini. Bapak PJ Gubernur, dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan APBN tahun 2024 beberapa hari lagi akan segera berakhir. Selama 2024, APBN di Provinsi Bali telah menghasilkan berbagai capaian output yang sangat penting. Di antaranya sektor infrastruktur berupa penyelesaian bendungan Sidan dan shortcut Mengwitani Singaraja titik 7D dan 7E, sektor pendidikan berupa penyaluran bansos PIP serta dukungan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dan berbagai capaian output lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun anggaran 2025. APBN 2025 telah ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2004 tentang APBN tahun anggaran 2025. APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024 dengan tetap menjaga semangat keberlanjutan, optimisme namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. Penyusunan DIPA 2025 juga mengakomodasi perubahan dari Kabinet Indonesia Maju menjadi Kabinet Merah Putih yang di dalamnya terdapat penggabungan, pemisahan, perubahan nomenklatur dan pembentukan KL yang baru. APBN tahun 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi 2025 yang dinamis dan di tengah ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia triwulan 3 tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95% year on year di tengah melambatnya ekonomi global, terjadinya perang dagang dan proteksionisme, terjadinya konflik geopolitik menyebabkan volatilitas harga komoditas. Upaya menjaga momentum pertumbuhan dilakukan dengan menjaga stabilitas harga domestik terutama pangan. Inflasi November 2024 terjaga di angka 1,55% year on year. Konsumsi tetap terjaga, kinerja investasi terus diperbaiki dan ekspor menunjukkan tren yang sangat meningkat. Bapak Ibu hadirin sekalian, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 54 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor manufaktur, perdagangan dan konstruksi yang tumbuh positif sejak triwulan 2 tahun 2021. Capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi tahun 2025 dan 5 tahun ke depan.
Untuk lingkup Provinsi Bali, perkembangan dan proyeksi ekonomi menunjukkan kinerja yang sangat solid. Pertumbuhan ekonomi di Bali pada triwulan 3 tahun 2024 tumbuh 5,43% year on year, even lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat inflasi Bali pada November 2024 terdapat pada angka 2,5% year on year, meski angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional, namun masih terkendali dalam range target 2,5 plus minus 1%. Dari beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa capaian dan kondisi Provinsi Bali masih sangat solid dibandingkan angka nasional. Tingkat kemiskinan di Bali pada Maret 2024 sebesar 4%, ini lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencapai 9,03%. Angka Gini rasio juga tercatat lebih rendah dibandingkan nasional, yang ini menunjukkan juga lebih baik daripada nasional. Tingkat pengangguran pada Agustus 2004 sebesar 1,79%, lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 4,91%. Indeks pembangunan manusia IPM tercatat 78,63, sedangkan nasional baru mencapai 75,02. Serta neraca perdagangan di Bali pada November 2024 mencatat surplus 134,83 juta US dollar. Sebagai Regional Chief Economist, dapat kami sampaikan bahwa menjelang akhir tahun kita perlu terus waspada untuk tetap menjaga inflasi dan momentum pertumbuhan. Terus menjaga sinergi dan kolaborasi pusat daerah dalam menjawab beberapa tantangan-tantangan strategis seperti disparitas antar wilayah, disparitas antar sektor, pariwisata dan non-pariwisata, kemudian juga eksternalitas sampah yang semakin bertambah, tadi sudah dibahas di pagi hari, kemudian juga eksternalitas berupa transportasi atau kemacetan, alih fungsi lahan yang cukup tinggi, masih rendahnya nilai tukar pertanian atau NTP dan nilai tukar nelayan dan tantangan-tantangan lainnya. Bapak PJ Gubernur yang kami hormati, serta para hadirin sekalian, dapat kami sampaikan pula bahwa dalam pokok-pokok APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja tahun 2025 sebesar 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan APBN tahun 2024. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun. Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan perumahan. Program unggulan meliputi makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi rumah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional. Sementara TKD diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar 3.005 triliun ditempuh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, PNBP secara optimal dan mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi. Defisit APBN tahun 2025 sebesar 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Terus dikelola dengan strategi pembiayaan utang yang terukur, efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang semakin dinamis dan sesuai dengan perkembangan sektor keuangan. Di Provinsi Bali, APBN 2025 meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 10,72 triliun teralokasikan pada 373 DIPA Satker dari 48 KL. DIPA meliputi 347 Satker pemerintah pusat dan 26 Satker organisasi perangkat daerah. Transfer ke daerah sebesar 12,20 triliun terdiri dari dana bagi hasil, DAU, DAK fisik, DAK non fisik, dan insentif daerah dengan total sebesar 11,53 triliun serta dana desa sebesar 667,20 miliar. Penyaluran belanja pemerintah pusat dan TKD dilaksanakan melalui 3 kantor pelayanan perbendaraan, yaitu KPPN Denpasar, di sini ada kepala kantornya, KPPN Singaraja, dan KPPN Amblapura. Adapun seluruh pelaksanaan APBN tersebut didukung penuh oleh perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, meliputi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, di sini juga Pak Kakanwil juga hadir, Bea Cukai, Balai Diklat Keuangan Denpasar, dan kantor pengelolaan TIK BMN Bali. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang kami hormati,
Terakhir, kami laporkan bahwa DIPA yang akan diserahkan telah melalui proses digitalisasi perencanaan penganggaran serta proses penandatanganan DIPA secara elektronik yang menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap dipersingkat menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi Sakti. Selanjutnya, dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak PJ Gubernur untuk dapat menyerahkan secara simbolis DIPA kepada seluruh kuasa pengguna anggaran dan alokasi TKD tahun 2024 kepada para kepala daerah serta sekaligus memberikan arah untuk pelaksanaan APBN tahun 2025. Mewakili Menteri Keuangan, kami mengharapkan agar DIPA dan alokasi TKD tahun 2025 dapat segera ditindaklanjuti agar APBN dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian Bali dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa sentiasa memberikan kekuatan dan kemampuan serta perlindungan kepada kita semua. Gunung Abang, Gunung Batur, Nusa Lembongan, Nusa Penide, asa puniko titiang matur, nunas ampure lan matur suksma. Karena mungkin ada yang tidak bisa berbahasa Bali, termasuk saya, akan saya terjemahkan. Artinya kurang lebih seperti ini, pantai Jimbaran berpasir putih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu Rahayu Rahayu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 secara simbolis. Mohon berkenan penjabat Gubernur Bali untuk menyerahkan didampingi Ketua DPRD Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali. Disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan secara simbolis akan dilaksanakan dengan penekanan tombol pada layar gawai. Berkenan mohon bersiap-siap. Penekanan tombol akan kami pandu dengan hitung mundur bersama-sama. Dimulai dari 3, 2, 1. DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 secara simbolis telah diserahkan oleh penjabat Gubernur Bali. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Demikian tadi DIPA dan TKD telah diserahkan. Selanjutnya persiapan penandatanganan Fakta Integritas. Mohon berkenan yang terhormat penjabat Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar. Disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan Fakta Integritas diawali dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana. Kepala Kepolisian Daerah Bali. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, selanjutnya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Ngurah Rai. Selanjutnya para bupati dan wali kota, diawali dari Bupati Badung. Bupati Bangli. Penjabat Bupati Buleleng. Wali Kota Denpasar.
Penjabat Bupati Gianyar, Bupati Jembrana, Bupati Karangasem, Penjabat Bupati Klungkung, Bupati Tabanan, yang terakhir Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Penandatanganan selesai. Berkenan Ketua DPRD Provinsi Bali beserta pendamping disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Bali yang terhormat Bapak Sangmade Mahendra Jaya. Disilakan. Belakangan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat dan menjadi kebanggaan kita semua, Ketua DPRD Provinsi Bali, beserta segenap Forkopimda Provinsi Bali yang mewakili. Yang saya hormati, Kanwil Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Tentu saja yang sangat saya hormati, banggakan, Pak Bupati Badung, dan beliau juga pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat dan turut bangga Pak. Mari kita sama-sama mendukung beliau untuk memimpin Bali bersama Pak Koster. Kita dukung dengan sepenuh hati untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Bali. Yang saya hormati juga dan turut bangga Bapak Bupati Bangli, Bapak Bupati Tabanan. Kami mendukung dengan sepenuh hati Pak, senang kita dukung beliau. Juga teman-teman Bupati, Wali Kota yang mewakili yang sangat saya hormati dan banggakan. Pimpinan instansi vertikal, juga teman-teman OPD Pemprov Bali dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Puja Pangansuti dan Anggi Bahagia kita haturkan ke hadapan Ide Sang Hinduase, Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerta wara nugerahnya kita dapat hadir
berkumpul mesti mekrame tempat ini dalam keadaan sehat, santi, dan berbahagia. Kegiatan hari ini, sebagaimana juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA di tingkat nasional oleh Bapak Presiden kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan para kepala daerah pada tanggal 10 Desember 2024 yang lalu. Penyerahan juga dilakukan secara elektronik, yang menandai dimulainya pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada 1 Januari nanti 2025. Jadi kami juga tadi ngobrol pada saat tekan tombol penyerahan secara simbolis Pak Ketua DPRD, wah ini kertas sudah nggak laku lagi nih, ada efisiensi nih. Ada efisiensi luar biasa, memang seperti itu. Dan sejak perencanaan penganggaran hingga penataan secara elektronik, penerapan digital ini merupakan salah satu upaya penjaminan data dan informasi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagaimana kita ketahui, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan penuh ketidakpastian, diwarnai ketegangan, konflik, peperangan, dan persaingan ketat antar negara. Jadi perang Rusia, Ukraina, kemudian konflik di Timur Tengah, termasuk juga penggulingan Presiden Suriah, juga kemarin belum lama di Korea Selatan kita nggak pernah menduga ada diawali dengan pernyataan darurat militer, kemudian berdampak pada pemakzulan Presiden Korea Selatan, kemudian juga konflik di Laut Cina Selatan masih terjadi, juga perubahan iklim, tadinya El Nino sekarang La Nina. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar yang berpotensi memberi dampak pada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Astungkare, tadi juga sudah disampaikan, ekonomi makro Bali di tahun 2024 secara umum baik dan di atas rata-rata nasional. Pada triwulan 1 tahun 2024, yaitu perekonomian Bali year on year 5,98%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,19 triwulan 1. Triwulan 2 juga kita menurun 5,36% year on year, tetapi juga lebih tinggi dengan rata-rata nasional yang 5,5% year on year. Dan untuk triwulan 3 sebesar 5,43% year on year, juga di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang sebesar 4,95 year on year. Kondisi ini tentu tidak lepas dari adanya dukungan semua pihak termasuk pemerintah pusat. Demikian halnya dengan pengendalian inflasi dapat sama-sama kita jaga di kisaran 2,5 plus 1%. Ini saya belajar dari Pak PJ Bupati Buleleng, strateginya 4K plus, itu mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi pangan, dan komunikasi yang efektif, serta memberikan subsidi dan bantuan sosial. Nah, beliau latar belakangnya di bidang pangan, pertanyaan ini sangat paham betul. Saya pribadi menganggap di angka inflasi di kisaran 2,5 tersebut sangat ideal. Itu menggambarkan tumbuhnya adanya daya beli masyarakat. Tapi karena kalau terlalu rendah, misalnya 1 atau apalagi di bawah 1, itu daya beli masyarakat mungkin akan berkurang. Ini juga paralel dengan kondisi yang ada, di samping pertumbuhan kita tinggi, untuk investasi yang masuk ke Bali, ya, dari targetnya tahun 2024 itu 16T, tetapi dan kita bersyukur sampai November kemarin itu sudah di atas, sudah hampir 29T. Jadi sehingga saya berpikir kadang-kadang Pak Kakanwil dan teman-teman, karena selama ini yang dikasih karpet merah ke Bali kan PMA itu 10 miliar. Mungkin ke depan untuk Bali itu harus 100 miliar itu minimal, baru karpet merah.
Karena orang seneng masuk ke Bali. Ibarat apa menarik, yang 10 miliar biarlah lokal, investor lokal. Investor luar yang mau masuk ke Bali minimal dia mau berinvestasi 100 miliar. Ini saya kan ada pimpin daerah Bali ke depan, setitip juga sama beliau di samping sama. Untuk Bali ini kan luar biasa. Ya contohnya sederhana, saya suka guyon ketemu sama teman-teman lawyer. Kalau lawyer itu kalau dia jual dia tarifnya murah malah nggak laku, tapi kalau tarifnya tinggi mahal malah laris dia. Karena bener eksklusif itu teman-teman lawyer, wah yang banyak cincin dan sebagainya kan itu tarifnya mahal tuh miliar, tapi yang biasa-biasa aja nggak laku. Bali tarifnya orang masuk ke Bali harus dibuat mahal itu. Jangan hanya 10 miliar PMA, tapi untuk Bali mungkin 100 miliar Pak, bahkan titip ke pusat. Bali beda dengan daerah atau provinsi lain. Bali kita jual mahal pasti banyak juga yang datang Pak, yakinlah. Sini ada pimpinan ke depan dan saya tahu beliau sangat luar biasa, begitu aware dengan Bali, dengan masyarakat. Kita dukung dan doakan bersama beliau bisa memimpin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali ke depan. Kemudian juga kita bersyukur presentasi penduduk miskin di Bali tadi juga disampaikan, kita periode Maret itu 4% juga jauh lebih, tentu sudah ada lebih baik daripada 2023 yang 4,23, dan tentu saja angka ini juga jauh di bawah rata-rata nasional. Kita sangat bersyukur. Demikian halnya dengan kemiskinan ekstrim. 2024 kita 0,19%. Ini berdasarkan data P3E. Ini juga sudah menurun dibandingkan tahun 2022. Ini namun menurut saya juga tentu kalau di Bali nggak elok kalau masih ada orang miskin ekstrim. Bali ini kan tempatnya orang bersenang-senang, healing. Tempat kalau masih ada saudara-saudara kita yang miskin ekstrim itu nggak adil kayaknya. 79 tahun merdeka, Bali tempat yang luar biasa, alam yang luar biasa. Kalau masih ada, dan tentu tidak elok, PR kita, PR para pemimpin Bali, kita yakin dengan semangat ngerombel, dengan apa yang niat yang saya kenal para pemimpin Bali, orang luar biasa, banyak orang yang sayang dengan Bali. Saya percaya ini masalah kemiskinan bisa ditekan, serendah mungkin miskin ekstrim bisa dituntaskan. Demikian halnya tingkat pengangguran, kita bersyukur data BPJS tahun 2024 sebesar 1,79. Ini turun dibandingkan 2023 yang 2,69. Tetapi sebenarnya kalau di Bali cari lapangan kerja gampang kalau mau. Tinggal mau saja, karena sektor utamanya kan pariwisata. Banyak sekali ada lapangan kerja. Tinggal mau saja. Ya, kalau ada yang masih nganggur, artinya apa? Dia nggak mau bekerja keras. Tidak mau, tinggal kemauan saja. Jadi paling gampang sekali cari pekerjaan di Bali. Dan kita kemarin menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada saat rapat inflasi. Saya juga lapor, ada Pak Bupati di sini, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Kemarin kami mengundang para Kadis LH, Kadis Kasatpol PP, juga BTSP, PU. Pak Presiden memberikan arahan untuk karena beliau memandang juga ini sektor pariwisata paling cepat untuk menyerap lapangan kerja, tetapi kita harus jaga agar pariwisata kita tetap berkualitas, jangan sampai terdegradasi dengan adanya baliho, pamlet, kemudian spanduk yang tersebar di jalan yang membuat jadi nggak indah, apalagi tidak tertata dengan baik. Jadi arahan Pak Presiden, Pak Mendagri bahkan 2 kali telepon saya, begitu Pak mengingatkan, Pak Mendagri itu Bali dimaksudkan, tolong selesaikan. Saya telepon langsung Pak Bupati Bandung, Pak Wali Kota, udah kita sikat habis saja Pak, spanduk itu yang apalagi nggak berizin, sikat. Saya tadi mohon izin Pak Bupati ini, kita sikat habis saja. Gitu. Kan bagus apabila mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah, ada disiapkan tempat khusus, entah itu LED, lens besar dan sebagainya, untuk mereka kalau mau beriklan di sana aja, bayar di situ, di tempat lain nggak usah gitu, sehingga benar-benar
Bali orang datang lihat indah gitu. Karena menurut Pak Prabowo, karena mungkin beliau lama di luar negeri nggak ada itu apa, ada di 500 meter jualan ayam penyet itu nggak ada. Kita sikat habis saja. Sehingga pariwisata Bali yang luar biasa, tempat Bali yang luar biasa indah, tidak terdegradasi. Kemudian juga kita bersyukur ya, indeks Gini rasio juga sudah turun. 2020 pun hanya 0,0 sekian dikit, jadi dari 0,362 menjadi 0,361, tapi juga lebih baik daripada rata nasional. Juga indikator makro yang lain terkait IPM, Bali juga di 2024 ini 78,63, meningkat dibanding setiap tahun dan berada di atas rata-rata nasional. Kita mensyukuri itu. Selain berbagai capaian tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, antara lain masalah disparitas antar wilayah, di Bali juga masih ada, kemudian antar sektor, kemudian ulama sampah, kemacetan, lalu lintas, alih fungsi lahan, nilai tukar pertanian, dan nilai tukar nelayan. Saya prihatin dengan nilai tukar petani dan nelayan di Bali. Nilai tukar petani di Bali saat ini masih 99. Nasional itu sudah di atas 121 nasional. Saya berpikir apa sebabnya nih? Saya kan mungkin pandangan saya lahan di Bali memang nggak seluas di tempat lain, Pak. Jadi jauh di bawah rata-rata nasional. Kemudian petani di Bali ini sebagian besar itu adalah petani penyakap. Itu milik orang lain. Jadi hasilnya harus dibagi dengan yang lain. Ya, sehingga dan sebenarnya pertanian Bali itu, Pak, itu kualitasnya jauh lebih besar, lebih bagus daripada yang lain. Sehingga saya ketika harga beras naik, Pak, saya lapor Pak Menteri, Pak, kami tidak cepat-cepat mengintervensi karena beras Bali, nilai tukar petani Bali masih rendah. Kemudian beras Bali itu istimewa, Pak. Kenapa istimewa? Itu beras sukle, Pak, atau orang bilang halal. Kenapa? Ya mau nanam upacara, panen upacara, nyimpan upacara. Jadi kalau harganya disamakan, apalagi pupuknya sebagian besar organik, minim sekali penggunaan anorganik. Saya lebih mahal dikit, Pak. Mohon Bapak maklumi gitu. Tapi yang penting ada beras yang murah juga terus masih tetap ada di pasar. Jadi terjaga. Jadi benar-benar inflasi Bali on paya bersama dari Bapak Bupati, Wali Kota Bali, ya, OPD, BI, intervensi semua bisa kita jaga. Terkait hal tersebut kami juga berterima kasih di mana untuk APBN tahun 2025 sudah dirancang sedemikian rupa guna menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan dengan fokus belanja sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Kanwil Dirjen Pembendaraan Provinsi Bali, yaitu belanja difokuskan untuk penguatan bidang-bidang pembangunan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan. Kami lapor, Pak, untuk di Bali, APBD Provinsi Bali juga saya yakin sama di kabupaten kota, untuk anggaran pendidikan itu dipasang lebih dari 22% bahkan ini sebagaimana fokus terhadap SDM. Ini luar biasa, teman-teman, Pak. Belanja modal ditambahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemudian subsidi dan perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan keberkeadilan. Mengulang arahan Bapak Presiden yang disampaikan pada saat penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD tingkat nasional, saya berpesan kepada para kuasa pengguna anggaran Kementerian agar menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien, dan efektif, dan berfokus pada yang pertama, untuk mengantisipasi ketidakpastian, belanja harus sesuai dengan prioritas dengan berfokus pada hasil. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat serta tidak boleh ada korupsi. Kemudian belanja terus diefisienkan khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Kemudian mengoptimalkan penggunaan komponen produk dalam negeri, melakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Kemudian membentuk sinergi dan kerjasama lintas KL, pusat, dan daerah, serta pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya, kepada teman-teman, rekan-rekan, Wali Kota Bupati Sebali, agar memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025
dilakukan secara efisien dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Adapun garis besar kebijakan TKD tahun 2005 adalah yang pertama, peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pemerintah pusat dan daerah, kemudian pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah, ini untuk mendorong pemerataan dan kesejahteraan, perbaikan kualitas belanja APBD dan penguatan local taxing power, jadi untuk meningkatkan rasio pajak daerah ditambah distribusi terhadap PDRB, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Hal yang juga sangat penting dan strategis tentu agar rekan-rekan Bupati, Wali Kota melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa mulai tahap perencanaan dan pelaksanaannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Selanjutnya, kita tentu wajib menjabarkan program-program yang ada di daerah, khususnya yang prioritas agar selaras dengan Asta Cita. Jadi teman-teman Bupati Wali Kota agar memprioritaskan penanganan beberapa isu strategis tahun 2025, antara lain pengelolaan sampah, mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan sektor pariwisata. Bapak Presiden Prabowo Subianto berkeinginan pula agar Indonesia, tentu saja di Bali, juga termasuk di Bali, mampu swasembada atas pangan dan energi. Swasembada pangan yang dimaksud adalah dengan mewujudkan lumbung pangan nasional yang mana meliputi lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, dan lumbung pangan desa. Kalau dulu di rumah-rumah di Bali, Pak, itu ada tempat nyimpan beras, Pak. Apa namanya? Jineng, Pak. Jadi Bali, sehingga nggak heran, Pak, Bali kan untuk tingkat nasional juga ketahanan pangan itu peringkat 1, Pak. Walaupun lahan terbatas, tapi upaya keras dari Pak Bupati Tabanan, Bupati Badung, Jemberan, dan lain-lain, tahanan pangan kita peringkat 1. Walaupun pangan yang disiapkan penduduk Bali memang 4,4 juta, tetapi yang datang kan lebih dari 20 juta, Pak. Itu luar biasa, teman-teman. Tepuk tangan untuk teman-teman kita, Pak Bupati. Juga selanjutnya swasembada energi diharapkan dapat menunjukkan kemandirian energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Nanti bendungan Sidan yang kalau tidak ada perubahan jadwal, rencana direncanakan, diresmikan karena sudah selesai, sudah dilakukan pengisian air pada awal Januari, mungkin 10 atau dan itu juga nanti digunakan terutama untuk air baku dan juga untuk energi hidro. Itu saya pikir Bali akan luar biasa. Saya tahu persis komitmen, saya mengenal betul Pak Bupati Badung yang akan memimpin Bali bersama Pak Koster. Dia adalah orang-orang luar biasa, Pak. Pasti akan bisa membawa Bali ke arah jauh, akan melompat, Pak. Target 8%. Saya yakin di masa kepemimpinan beliau dapat tercapai, Pak. Dan mari kita dukung bersama-sama, Pak. Saya nanti izin, Pak, saya nanti dari pusat, saya akan setelah ini kan pastikan balik karena Pak Menteri juga sudah nyampaikan untuk Mahendra nanti ikut saya lagi di Kemendagri. Nanti saya akan siap juga mengawal ataupun menerima apa yang harus saya lakukan untuk kemajuan Bali, Pak, dari sana. Juga Bapak Presiden juga mengingatkan kita untuk menegakkan supremasi hukum, menjalankan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu saya mengajak semua unsur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain, tidak terpengaruh konflik kepentingan, serta pengambilan kebijakan yang tegas dengan tetap memperhatikan asas keadilan. Seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya tetap menjaga sinergi, kolaborasi, dan saling menguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Melalui penyerahan DIPA dan buku TKD ini, mari kita mantapkan komitmen untuk terus bekerja keras, mewujudkan Indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga pikiran yang mulia, hal-hal yang baik datang dari segala pada kita.
Idus yang Dewasa, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan tuntunan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas pengabdian pada bangsa, negara, dan masyarakat. Sehingga terutama masih tahun 2025 mendatang, semua bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Saya tadi luar biasa Pak Kakanwil, ini beliau nyampaikan pantun luar biasa pakai bahasa Bali lagi, saya nggak mampu. Saya kalau saya nggak enak juga, saya nggak nyiapkan pantun, tapi di sini ada Bupati Tabanan. Kalau di Tabanan, Pak, kalau nggak ada pantun, marah Pak, beliau Pak Bupati. Waduh, saya juga harus berpantun, walaupun bingung juga pantunnya apa, nggak disiapkan. Tapi tolong saya maunya dijawab dengan cakep gitu, biar saya nggak cakep jadi merasa cakep gitu. Berlibur ke pantai amatlah asik. Cakep. Sembari menunggu air kelapa amatlah nikmat. Mari kelola anggaran dengan baik. Sukseskan pemerintahan, sejahterakan masyarakat. Sukseme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak Pejabat Gubernur Bali atas sambutannya. Hadirin, sebelum acara berakhir, mari kita saksikan bersama video tutorial dalam mengakses DIPA tahun anggaran 2025 yang telah diserahkan melalui aplikasi Omspan berikut ini. Demo akses DIPA atau TKD tahun 2025 pada aplikasi Omspan. Sebelum diserahkan oleh Gubernur, tampilan pada DIPA tahun 2025 statusnya belum diserahkan dan berwarna abu-abu. Setelah DIPA diserahkan, Satuan Kerja dapat login ke aplikasi Omspan 2024 menggunakan user password masing-masing. Klik tanda garis 3 di sisi kiri atas, scroll ke bawah, klik DIPA tahun 2025, pilih menu DIPA 2025 per KPA. Setelah penyerahan DIPA oleh Gubernur, status akan berubah menjadi sudah diserahkan dan berwarna hijau, yang artinya DIPA tahun 2025 telah diterima Satuan Kerja masing-masing. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya tayangan video tutorial tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Acara akan ditutup dengan foto bersama dari tempat masing-masing. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Berkenan dari sisi kanan dan kiri bisa merapat ke tengah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Baik, foto bersama akan kami pandu dalam hitungan ketiga. Dengan mengepakkan tangan, mohon izin Bapak Ibu. Baik. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk kebersamaan kita. Hadirin, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasinya. Acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.